Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan permohonan maaf Pak Wali, Pak, karena beliau ada acara KPK di Jogja, Pak. Oh iya, Pak. Jadi mohon maaf. Terima kasih bisa gabung, Pak. Siap. Mari, Pak. PT Sumber Organik mulai dari kerjasama dengan pemerintah Kota Surabaya hingga saat ini ya, dan terus tetap beroperasi dengan alhamdulillah dengan baik. Kontrak itu ada 3 hal. Yang pertama adalah pengelolaan TPA Benowo. Yang kedua adalah membangun teknologi. Yang pertama adalah teknologi gas engine ya. Jadi penangkapan gas metana yang ditimbulkan di tumpukan sampah landfill biasanya. Kemudian teknologi yang dipakai adalah penangkapan gas metana. Jadi kami menanam kualitas dari gas metana dari partikel-partikel yang pengotor dari gas. Itu aja acuannya. Kalau kita tambah udara nggak bisa naik. Kita nggak ada jaminan. Oh ya 1 ton sampah saya bisa menghasilkan 300 normal meter kubik sintetik gas, nggak bisa gitu. Terkait pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan kami nggak bisa ngapa-ngapain dengan sampah yang ada. Tadi kan Pak Kadis menyatakan ada berbagai isu-isu dan Bapak kan itu juga sampaikan dari daerah ke daerah kan berbeda satu dengan lain. Jadi saya kira saya punya rencana nanti akan mengundang misalkan saja di pihak kementerian, tetapi juga kepala daerah Pak. Ya, kunjungan hari ini saya melihat proses untuk pelaksanaan penguraian sampah menjadi energi, ya dalam hal ini waste to energy. Sebagaimana diketahui, kita punya problem sampah yang sangat besar di Indonesia, seluruh Indonesia, yang mana pengelolaannya itu saat ini banyak dilakukan secara open dumping, ya, ataupun yang tidak bisa terkelola itu ya akhirnya menjadi sampah di bantaran kali dan lain-lain gitu ya. Nah, dengan adanya pengolahan sampah menjadi energi, ya ini ada manfaat yang sangat besar yang bisa kita petik, bahwa sampah itu bisa menghasilkan energi yang termasuk energi terbarukan, dan kedua kita juga bisa mengurangi sampah karena pengolahan itu memproses sampah secara keseluruhan. Nah, sehingga itu mengurangi beban dari pemerintah kota di dalam hal ini Surabaya, termasuk juga pemerintah daerah lainnya, untuk mengurai sampah yang sekarang ada, supaya volume sampah itu bisa turun secara signifikan. Nah, ini adalah bagian dari manajemen sampah yang ingin kita dalami lebih lanjut. Dan akan kita tindak lanjuti nanti dalam pembahasan-pembahasan dengan berbagai elemen pemerintah, baik itu Kementerian Lingkungan Hidup maupun Kemenko Pangan yang membawahi isu-isu ini saat ini, termasuk juga bagaimana nanti kami bisa ikut melakukan perubahan atau evaluasi terhadap kebijakan maupun regulasi yang ada, agar masalah pengelolaan sampah ini menjadi energi, bisa menjadi sebuah platform yang bisa dipergunakan di berbagai daerah. Nah, dalam hal ini ya karena kita saat ini boleh dikatakan memiliki problem sampah yang besar di seluruh daerah di Indonesia, hal ini menjadi sebuah tindakan yang urgent untuk kita lakukan, supaya nanti sampah ini bisa kita olah dan syukur-syukur bisa menjadi energi. Dan itu akan bermanfaat karena itu hasilnya adalah energi yang terbarukan. Kota Surabaya ini merupakan salah satu contoh keberhasilan pengolahan sampah menjadi energi. Dan ini mengurangi sampah secara sangat signifikan di Kota Surabaya, dan kami rasa model keberhasilan ini ya ini bisa jadikan contoh untuk dilakukan pembahasan berikutnya, karena kita tahu bahwa karakteristik persampahan dari daerah ke daerah itu berbeda, termasuk juga kekuatan anggaran dari daerah ke daerah, sehingga ini merupakan masukan yang perlu kita olah lebih lanjut lagi, kita inventarisir untuk carikan solusinya. Solusinya adalah ujungnya pada kebijakan dan regulasi, ya, agar sampah ini bisa kemudian dikelola secara baik, syukur-syukur bisa kemudian menjadi energi terbarukan. Ini suatu percontohan sukses keberhasilan, ya. Jadi sukses story yang baik adalah salah satunya adalah di Benowo ini, ya mudah-mudahan bisa kita replikasi di tempat-tempat lain. Ini ya saya sudah melihat beberapa tempat pengolahan sampah baik di dalam maupun di luar negeri, ya, dan ini merupakan salah satu yang menurut saya patut diacungi jempol, ya, dan tentu ini akan kita jadikan model untuk tempat pengolahan sampah yang lainnya. Sebagaimana diketahui di kota-kota besar seperti di Bandung,
di Tangerang Selatan, di Palembang, Medan, itu kan produksi sampahnya besar sekali per harinya. Nah, itu harus dikelola, tidak bisa sekedar ditumpuk di landfill saja. Nah, ini yang merupakan tugas kami untuk bagaimana kita bisa mempercepat sebuah regulasi yang kemudian mengakselerasi proses sampah ini ya, untuk kemudian kita bisa mengurangi kadar sampah yang ada. TPA Benowo ini memang di Indonesia insya Allah masih satu-satunya pengelolaan sampah yang bisa menjadi tenaga listrik yang berjalan sampai sejauh ini. Jadi sudah bisa berjalan secara maksimal. Terbukti dengan adanya ini, Pak Wakil Ketua MPR Pak Edi ini adalah pejabat negara yang kelima kalau nggak salah di tahun ini saja yang mengunjungi. Memang di akhir kesimpulan setelah mengunjungi TPA Benowo, beliau selalu menyatakan bahwa ini bisa jadi satu pilot project ya, untuk yang bisa dikembangkan di kabupaten kota yang lain. Dan yang sekarang memang kondisinya lagi darurat sampah itu gitu. Nah, untuk kita punya ini itu sebetulnya kalau untuk kota Surabaya sendiri meskipun sudah punya TPA, tapi pengelolaan sampah di kita itu masih belum clear gitu. Masih perlu ada peningkatan yang lain lagi, terutama pengelolaan sampah di hulunya. Tadi juga sudah saya sampaikan ke Pak Menteri. Tapi terkhusus TPA ini memang insya Allah sampai sekarang masih yang terbaik dan masih berjalan dengan baik.